Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai ciri khusus hewan. Nah, materi ini dibuat sebagai materi pendamping untuk pembelajaran IPA bersama Bu Mira dari SD Negeri 37 Sungai Bange, Kota Padang. Oke, anak-anak ibu silakan lihat hewan apakah ini? Apa yang menarik dari dirinya? Apa ciri khusus yang dimilikinya? Untuk apa ciri khusus tersebut? Apa hubungan ciri khusus tersebut dengan lingkungan tempat tinggalnya? Dan jika dia tidak memiliki ciri khusus itu, apa yang akan terjadi dengan dirinya? Mari kita pikirkan. Kita lihat. Ya, hewan ini adalah lumba-lumba. Ciri khusus yang dimilikinya adalah kemampuan ekolokasi dengan mengeluarkan gelombang infrasonik atau gelombang yang berfrekuensi rendah. Guna kemampuan ekolokasinya ini adalah untuk berkomunikasi dan sebagai penentu arah dia berenang. Jika dia tidak memiliki kemampuan ekolokasi, dia tidak bisa berkomunikasi dengan kawanannya. Nah, lumba-lumba sama-sama kita ketahui dia hidup secara berkelompok. Kemampuan ekolokasi juga berguna untuk menemukan makanan dan juga untuk menghindari rintangan. Lumba-lumba bernafas dengan paru-paru, dan dalam jangka waktu tertentu dia akan muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Nama hewan ini apa ya? Siapa yang pernah bertemu dengan hewan ini? Di mana dia hidup? Ayo, amati apa saja ciri khusus yang dia miliki dan untuk apa ciri khusus itu bagi dirinya. Kalau dia tidak punya ciri khusus itu, apa yang terjadi dengan dirinya? Namanya adalah bunglon. Dia tinggal di pohon. Ciri khusus yang dimilikinya adalah dia bisa merubah warna kulit sesuai tempat dia hinggap. Nah, kemampuannya untuk merubah warna kulit sesuai dengan tempat dia hinggap ini disebut dengan mimikri. Mimikri berguna untuk mengelabui musuh yang akan memangsanya. Kalau dia tidak memiliki kemampuan mimikri, musuhnya akan mudah menemukan dan memangsanya. Ngeri. Selain itu, dia juga memiliki kaki berperekat dan lidah yang panjang dan lengket yang berguna untuk menjangkau mangsanya yang jauh. Nah, seperti ini. Hewan lucu ini pasti semua pada tahu kan? Ayo, siapa yang tahu nih ciri khusus hewan yang dekat dengan kita sehari-hari ini? Ya, hewan lucu itu adalah kucing. Dia mampu melihat di tempat yang gelap karena selain memiliki iris yang lentur, matanya juga memiliki organ yang bernama tapetum lucidum. Misainya berguna untuk menentukan arah saat berjalan di kegelapan. Dia juga punya bantalan di telapak kaki yang berguna untuk melindungi kakinya saat mendarat. Masih ada lagi. Kucing tidur membungkuk agar tubuhnya tetap hangat selama dia tidur. Ya, kamu pernah melihat hewan ini? Apa ya namanya? Di mana dia tinggal? Apa ciri khususnya dan bagaimana cara dia berkembang biak? Kita cari tahu yuk. Nama hewan itu adalah kelelawar. Dia berkembang biak dengan melahirkan. Dan uniknya, dialah satu-satunya hewan yang berkembang biak dengan melahirkan yang bisa terbang. Kelelawar berkegiatan pada malam hari.
Nah, hewan yang berkegiatan pada malam hari ini dinamakan dengan nokturnal. Kelelawar tinggal di dalam gua. Untuk bisa merayap di dinding gua, dia memiliki cakar yang tajam di ujung sayap. Jadi ini cakarnya ini menempel di dinding-dinding gua. Kelelawar tidurnya terbalik ya, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Itu keunikannya. Ada satu lagi ciri khusus kelelawar ini. Kelelawar kan hewan nokturnal. Dia tidak bisa melihat pada malam hari, tetapi dia tidak pernah tabrakan. Kenapa ya? Karena dia memiliki kemampuan ekolokasi dengan memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik. Dengan pantulan itu, dia tidak akan pernah tabrakan walau dalam keadaan gelap. Nah, ini bisa dilihat kelelawar mengeluarkan gelombang ultrasonik yang berwarna kuning, dan ketika gelombang tadi mengenai hewan lain di kegelapan, gelombang tersebut akan memantul kembali kepada kelelawar sehingga dia bisa mendeteksi berapa jaraknya dia dengan rintangannya tadi, sehingga dia bisa mengelak untuk tidak tabrakan. Wah, hewan apa pula ini? Kenapa ya kok dia bisa merayap di dinding? Apa ciri khususnya? Apa makanannya dan bagaimana cara dia makan? Mau tahu? Ya, namanya cicak. Dia suka merayap di dinding. Masih ingat lagu Cicak di Dinding? Itu yang anak-anak ibu nyanyikan waktu masih kecil. Kita nyanyi sama-sama yuk. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Agar bisa merayap di dinding, dia memiliki selaput berupa rambut-rambut halus yang lengket di telapak kakinya. Cicak mempunyai lidah yang panjang dan lengket, gunanya untuk menangkap nyamuk yang menjadi makanannya. Ada lagi ciri khusus cicak. Kalau dikejar oleh pemangsa, cicak memutuskan ekornya seperti ini, tak putus, untuk mengecoh pemangsa itu. Nah, ini dikira oleh kucing cicaknya udah dapat, ternyata cicaknya udah kabur di dinding. Nama kepandaian cicak seperti ini adalah autotomi, berarti memutuskan bagian tubuhnya. Nah, ini lagi hewan cantik ini apa ya namanya? Kenapa ya saat dia berenang, dia tidak tenggelam dan bulunya tidak basah? Kemudian mencari makannya di mana ya? Apa yang dimilikinya sehingga dia tidak kesulitan saat mencari makanan? Kita cari tahu yuk. Namanya adalah bebek. Dia tidak tenggelam saat berenang karena bulunya ada lapisan minyak. Anak-anak ibu tahu kan kalau lapisan minyak itu sulit ditembus oleh air. Dia mencari makan di lumpur. Agar tidak terhisap lumpur saat makan, Allah memberinya paruh pipih berbentuk sudu. Ini yang paruh pipih berbentuk sudu. Dan kakinya yang berselaput membantunya agar bisa berenang dan tidak tenggelam saat berjalan di lumpur. Ih, kamu kok seram sekali. Siapa namamu? Di mana kamu tinggal? Makanan kesukaanmu apa sih? Kamu punya kelebihan apa? Kenalkan, namanya burung hantu. Dia tinggal di hutan. Dia hewan nokturnal juga. Dia suka makan tikus dan hewan-hewan yang berkeliaran di malam hari. Kelebihannya bisa memutar kepalanya sepanjang 180 derajat. Kepak sayapnya yang berbulu lembut tidak terdengar saat dia terbang.
dan pupil matanya yang juga bisa membesar di dalam gelap untuk menyerap cahaya, sehingga gerak halus tikus pun bisa tampak olehnya. Lalu dikejar dan ditangkapnya. Nah, ini hewan apa ya? Di mana dia tinggal? Anak-anak ibu pernah melihat hewan seperti ini? Di mana dia tinggal ini? Biasanya ditemukan di mana ya? Makanannya apa? Dan ciri khususnya apa pula? Bagaimana cara dia berkembang biak? Mari kita cari tahu. Hewan ini namanya kalajengking. Dia tinggal di bawah batu dan tempat lembab lainnya. Dia paling suka makan jangkrik, kumbang, dan serangga kecil lainnya. Dia memiliki bisa di ujung ekor untuk mematikan musuhnya dan memiliki 2 capit yang kuat. Ini capitnya. Nah, uniknya kalajengking ini dia berkembang biak dengan ovovivipar. Telurnya dierami di dalam rahim betina sampai anaknya siap untuk dilahirkan. Nah, sehingga kadang-kadang orang mengira bahwa kalajengking ini berkembang biaknya secara vivipar karena dia langsung mengeluarkan anaknya. Tetapi yang sebenarnya dia berkembang biak secara ovovivipar. Telurnya dierami di dalam rahim betina terlebih dahulu sampai anaknya siap untuk dilahirkan. Makanya ketika ada orang yang melihat kalajengking ini proses reproduksinya, mereka akan bilang kalajengking ini berkembang biaknya secara melahirkan. Nah, itulah uniknya kalajengking yang diciptakan Allah untuk menjalankan tugas hidupnya. Nah, terima kasih sudah menyimak materi Ibu Mira hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, dapat anak-anak Ibu pahami, dan menambah pengetahuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.